Ujub bisa menggugurkan amal saleh. Kata seorang penyair, wal ujubu fahdharhu wal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihil arimi. Jauhilah penyakit ujub. Sungguhnya penyakit ujub akan menggeret amalan pelakunya ke dalam aliran yang deras arusnya. Yaitu amal dia akan gugur gara-gara dia ujub. Dakwah yang selama ini dia kembangkan, dakwah yang selama ini dia pikul, kemudian dia merasa ujub, dia mengatakan, kalau bukan karena sayalah yang telah membabat alas, ya. Saya yang pertama kali, sayalah. Akhirnya pahalanya gugur. Bahkan betapa sering seorang selamat dari penyakit riya terjerumus dalam penyakit ujub. Dia lolos dari riya. Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Tetapi ternyata dia lolos dari riya, terjebak dalam ujub. Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi, merasa dia yang hebat gara-gara dia ada keberhasilan. Orang yang ujub mengakibatkan dampak-dampak yang buruk. Yang pertama, dia akan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seakan-akan dia mensyukuri dirinya sendiri. Seakan-akan keberhasilan yang dilakukan adalah karena kehebatannya. Orang seperti ini bagaimana dia mengakui pemberian Allah sementara dia merasa gara-gara dia berhasil. Sehingga dia akan menjadi orang yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tahu bahwasanya segala keberhasilannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus bersyukur. Dia merasa dirinya bukan apa-apa. Ya. Seluruh kecerdasan yang kasih pun Allah, seluruh pengalamannya pun yang Allah yang berikan dia pengalaman. Seluruh kesempatan yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ujub susah untuk bersyukur kepada Allah karena dia merasa dirinya punya andil dalam keberhasilan tersebut. Yang kedua, orang yang merasa ujub atau terkena penyakit ujub, lenyap darinya sifat tunduk dan merendah di hadapan Allah yang telah menganugerahkan segala kelebihan dan kenikmatan kepadanya. Bahkan bisa jadi dia merasa berjasa dalam agama. Ini berbahaya. Dia tidak tunduk, dia merasa ya memang saya hebat ya. Beda kalau orang tahu dirinya penuh dengan kekurangan, terus dia berhasil. Kira-kira dia banyak berterima kasih atau tidak? Dia akan banyak berterima kasih. Ya. Kalau seorang misalnya bekerja, melamar pekerjaan dan dia tidak punya kemampuan apa-apa, terus dimudahkan oleh orang sehingga dia berhasil bekerja, tentu dia akan banyak terima kasih kepada orang tersebut. Dia sadar dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi kalau seorang merasa karena saya memang pintar, waktu saya daftar memang saya pintar, waktu saya majukan lamaran memang saya bisa jawab segala wawancara, maka dia kurang bersyukur dengan orang yang membantunya. Karena dia merasa bahwasanya gue punya andil dalam keberhasilan tersebut. Oleh karenanya orang yang ujub susah dia untuk tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dia mau tawadhu di hadapan manusia yang lain? Orang ujub dia merasa dirinya lebih daripada yang lain. Dia merasanya dirinya hebat dari segi kepintaran, dari segi kecerdasan, dari segi pengalaman, maka dia menganggap remeh orang lain. Ini orang yang ujub, hilang tawadhu dari dirinya. Bahkan akhirnya mengantarkan dia kepada kesombongan. Karena kelebihan yang dia miliki, karena keberhasilan yang dia miliki, akhirnya sombong. Dia melihat orang lain dalam kondisi rendah di hadapannya. Ya. Inilah yang menjadikan Nabi SAW pernah bersabda, "Salatu muhlikat," 3 perkara yang binasakan, syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seorang terhadap dirinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Laulam takunu tuznibun," kalau kalian tidak berdosa, "khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujub al-ujba." Kalau kalian tidak pernah berdosa, aku khawatirkan menimpa kepada kalian yang lebih buruk daripada dosa, yaitu penyakit ujub. Penyakit ujub. Sampai Nabi mengulangi al-ujub al-ujba, penyakit ujub. Kenapa? Karena penyakit ini sangat berbahaya. Seorang bisa saja selamat daripada riya, dia malah terjerumus dalam ujub. Kalau orang riya, dia masih mungkin untuk bertobat karena dia sadar riya ini apa? Dosa. Tapi betapa banyak orang ujub dia tidak merasa berdosa. Betapa banyak orang ujub dia tidak merasa berdosa.
kesombongan datang kepada dirinya, rasa angkuh tumbuh dalam diri tanpa dia sadari. Dan dia tidak merasa berdosa. Orang seperti ini ujub, susah diharapkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Nabi mengatakan, "Lau lam tuznibu la khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujba." Kalau kalian tidak pernah berdosa, maka aku khawatirkan menimpa kalian sesuatu yang lebih buruk daripada dosa, yaitu penyakit ujub. Karena orang terkena penyakit ujub ini susah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang riya dia sadar. Betapa banyak kita ceramah tentang riya, langsung bilang, "Ustaz, saya dulu bangun ini karena saya riya. Ustaz, dulu saya sumbang masjid karena saya riya. Ustaz, bagaimana sumbangan saya?" Qadarullah. Gimana? Dia merasa, langsung dia tahu bahwasanya dia bersalah. Tapi banyak orang ujub tidak merasa dia ujub. Bahkan dia merasa dirinya tawadhu, bahkan dia merasa dirinya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Al-halaku fitnain, al-qunutu wal ujub." Kebinasaan itu ada pada dua perkara, yaitu putus asa dan ujub. Putus asa dan ujub. Qila li Aisyah, dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mata yakunu rajulu musian?" Kapan seorang dikatakan sebagai orang yang buruk? Maka Aisyah berkata, "Idza dhanna annahu muhsin." Kalau dia merasa dirinya orang baik. Dia merasa dirinya orang baik. Situ ada sedikit bau-bau ujub, hati-hati. Ada seorang melihat Bishr al-Hafi dalam keadaan lama dan indah ibadahnya. Dia kagum dengan ibadahnya Bishr al-Hafi dan indahnya ibadahnya. Maka Bishr al-Hafi menegurnya. Dia berkata, "La yaghurrannaka ma ra'ait minni." Jangan kau terpedaya dengan apa yang kau lihat dariku tentang ibadahku. Fa inna iblisa ta'abbada alafa sinin, summa sara ila ma sara ilaihi. Sungguhnya iblis sebelum kufur kepada Allah, dia telah beribadah kepada Allah ribuan tahun. Kemudian terjadi pada dirinya apa yang telah terjadi. Iblis dulu hebat, rajin ibadah, bahkan disejajarkan dengan golongan malaikat. Tetapi ditimpa dengan penyakit ujub, akhirnya dia sombong, akhirnya tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang masuk surga karena dosa, dan bisa jadi seorang masuk neraka karena ketaatan. Kok bisa demikian? Seorang masuk surga karena dosa. Setelah dia berdosa, dia selalu ingat-ingat dosa tersebut. Dia selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu takut dengan neraka jahanam. Dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang timbul dari dirinya, istighfar yang selalu mengalir di lisannya, ini mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi seorang masuk neraka jahanam gara-gara ketaatan. Bagaimana bisa? Yaitu dia ujub dengan ketaatannya. Kalau dilihat orang bermaksiat, maka dia hina habis-habisan. Kok bisa seperti itu? Kok bisa? Dia ujub. Dia ujub. Ujub dengan sedekahnya, ujub dengan bacaan Qur'annya, ujub dengan salat malamnya. Dia ujub, merasa hebat dibandingkan yang lain. Ujub dengan dakwahnya, ujub dengan tulisannya. Banyak. Akhirnya ketaatan yang dilakukan, dakwah, salat malam, sedekah, ini mengantarkan dia kepada neraka jahanam. Waliyadzubillah. Oleh karena terkadang seorang rajin ibadah, benar-benar rajin, Allah mentakdirkan dia terjerumus dalam maksiat supaya dia tidak ujub, supaya dia sadar bahwasanya imannya lemah, supaya dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taat terus, bisa jadi dia lupa diri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, merendahkan orang lain, merasa orang lain tidak ada yang seperti dia, terkenalah dia penyakit ujub. Syaitan tidak peduli menjerumuskan orang, apakah dengan riya, apakah dengan ujub. Oleh karenanya perjuangan melawan riya dan ujub ini sampai nafas terakhir. Disebut dalam satu riwayat, tatkala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala akan meninggal dunia dalam kondisi sakit, tidak sadar tiba-tiba dia menolakkan tangannya demikian. Menolakkan tangannya demikian. Maka Imam Ahmad mengatakan, "La, tidak." Anaknya bertanya, "Wahai ayahanda, kenapa Anda mengatakan demikian?"
Ya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tadi syaitan datang kepadaku, iblis datang kepadaku dan berkata, "Futtani ya Ahmad." Kau telah menang dariku ya Ahmad. Kau telah lolos dari godaanku ya Ahmad. Kata Imam Ahmad, "Ba'du, belum." Selama Imam Ahmad masih hidup, dia belum merasa selamat dari godaan apa? Syaitan. Lihat, iblis ingin membuat Imam Ahmad ujub di akhir hayatnya. Bangga bahwasanya dia sudah selamat dari apa? Godaan iblis. Tapi Imam Ahmad tidak demikian. Dia bukan orang yang ujub. Maka Imam berkata, "Ba'du, belum." Jadi para hadirin, kita ini belum punya apa-apa sudah ujub. Belum berbuat apa-apa sudah ujub. Ada orang tanya, 2 kali saya ditanya, "Ustaz, bagaimana saya bisa melawan penyakit ujub, Ustaz?" Ente ujub, ini emang ente punya apa? Bahasa Arab tidak bisa, hafalan Quran tidak ada, sedekah juga sedikit-sedikit, sama orang tua masih pelit. Terus apa yang mau diujubkan? Apa yang mau diujubkan? Apa jasa anda terhadap Islam? Apa yang mau diujubkan? Bahasa Arab aja tidak bisa, mau sok ujub. Di Madinah saja anak kecil bisa ngomong Arab, tidak ada yang ujub. Subhanallah, orang rawan untuk ujub. Setan tidak peduli, dia menang menjatuhkan seorang dengan serangan riya atau dengan serangan ujub. Waliyadzubillah, hati-hati. Yang terpedaya dengan ibadah anda. Iblis ribuan tahun beribadah kepada Allah sampai diangkat derajatnya sampai sejajar dengan malaikat. Sampai-sampai Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Tatkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Allah tidak berkata tatkala kami perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Allah hanya berkata tatkala kami perintahkan malaikat untuk sujud. Seakan-akan iblis dalam barisan apa? Malaikat. Paham? Kenapa? Saking kuat ibadahnya. Namun dia ternyata ujub. Dia merasa tidak pantas untuk sujud kepada Adam. Dia merasa lebih tinggi daripada Adam alaihissalam. Maka dia pun dimasukkan dalam neraka jahanam setelah ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terpedaya, hati-hati. Hati-hati ikhwan. Saya ketemu dengan seorang dai. Ada pembicaraan. Saya nasihati dia. Karena dia sempat terucap, dia mengatakan, "Kalau pengikut saya tidak banyak, kalau saya tidak ikhlas, kenapa pengikut saya banyak? Kalau saya tidak ikhlas, kenapa pengikut saya banyak?" Saya bilang, "Ya akhi, ente pengikut banyak. Penyanyi dangdut pengikut banyak, lebih banyak daripada ente pengikutnya." Saya bilang gitu di depan dia. "Ya akhi, penyanyi dangdut pengikut lebih banyak. Orang-orang Nasara miliaran pengikutnya. Mereka benar? Ada orang mungkin enggak ada yang kenal oleh manusia lebih baik daripada kita." Ujub, terpedaya dengan dakwanya. Seakan-akan kalau pengikut banyak berarti apa? Dia benar. Enggak ya akhi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi melihat di padang mahsyar kelak, wan nabiyyu wa ma'ahu rahtu wa rajulani. Ada seorang nabi pengikutnya cuma 7 orang, 8 orang, 9 orang. Ada nabi pengikutnya ma'ahu rahtu, wan nabiyyu wa ma'ahu rajulani. Ada pengikutnya cuma 2. Ada nabi pengikutnya cuma 1. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman kepadanya kecuali cuma sedikit. Tidak ikhlas itu kan? Enggak ada kaitannya. Ente punya pengikut banyak kemudian ente berarti ikhlas. Ente ujub itu namanya, bahaya. Magrur, terpedaya. Al-Munawi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya At-Taisir, yaitu Syarah Al-Jami' As-Saghir, dia berkata, di antara tanda-tanda orang yang ujub, contoh, tanda-tanda orang yang ujub. Pertama, orang yang heran, doanya kok tidak dikabulkan. Dia heran. Kok bisa doa saya tidak dikabulkan? Dia merasa seakan-akan doanya luar biasa, ketakwaan dan kesolehannya mengharuskan doanya dikabulkan. Dia merasa demikian. Dia merasa bahwasanya ketakwaan dan kesolehannya harus mewajibkan Allah untuk mengabulkan doanya. Ya akhi, Yakub alaihissalam dipisahkan oleh Allah dari Nabi Yusuf. Puluhan tahun dia berdoa. Kapan baru dikembalikan oleh Allah? Setelah puluhan tahun.
Dia jauh lebih soleh daripada Anda. Anda cuma manusia biasa. Dia seorang nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan, kok bisa doa saya tidak dikabulkan? Ini ujub berarti. Ujub dengan amal solehnya. Seakan-akan amal soleh yang dilakukan sudah hebat, yang mengharuskan Allah untuk mengabulkan doanya. Kata Al-Munawi, di antara ciri-ciri orang yang ujub, dia merasa heran jika ada orang yang menyakitinya, mengganggunya kok masih istiqomah. Dia heran, orang itu sering menyakiti saya kok masih istiqomah ya. Seakan-akan kalau ada orang mengganggunya harus binasa, harus rusak, harus sesat. Dia merasa demikian. Kata Al-Munawi juga, kalau ada orang mengganggunya, terkadang terkena musibah, ada orang menyakiti dia, ada orang menjelek-jelekkan dia, ternyata orang tersebut terkena musibah, kata dia, itu karomah saya. Lihat dia ganggu saya, dia terkena musibah. Ini ujub. Lihat nanti bagaimana matinya karena ganggu saya. Banyak orang ganggu Nabi, banyak orang menyakiti Nabi, banyak orang membunuh Nabi malah masuk Islam. Ya atau tidak? Bukankah dalam perang Uhud Nabi terluka, gigi Nabi patah, wajah Nabi berdarah, mereka ingin bunuh Nabi. Ternyata mereka kemudian masuk Islam, bahkan mati syahid. Banyak. Terus ada orang mengganggu ente, ente bilang dia pasti celaka nanti. Ya. Terus ente siapa? Memang ente wali pasti. Ente Nabi saja diganggu tidak menjadikan orang yang mengganggu mati. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan ente. Azab di tangan Allah, bukan di tangan ente. Ente jangan ujub. Kemudian cerita-cerita sama orang, saya diganggu oleh orang, lihat matinya dia. Dulu 5 orang ganggu saya, lihat satunya mati ketabrak motor, satunya kena kesetrum kabel, satunya kebakaran ya. Orang kebakaran mati syahid ya. Orang ketabrak mobil, satunya ketabrak mobil juga mati syahid. Terus ente bilang itu tanda bahwasanya ente wali. Enggak usah ente merasa diri ente tinggi. Ini terungkap oleh sebagian orang. Lihat dia ganggu saya, lihat anaknya sekarang morfinis gara-gara dia suka, apa hubungannya? Kalaupun itu Allah memang memberi hukuman kepada dia gara-gara Anda, bukan berarti Anda seorang wali. Mungkin Allah ingin mengurangi dosa-dosanya. Allah sayang kepada dia. Allah kasih hukuman supaya dosa-dosanya berkurang. Kenapa ente harus mengatakan gara-gara dia mengganggu saya akhirnya dia binasa dan saya selamat? Paham? Ini yang bilang siapa? Al-Munawi dari mazhab Syafi'i. Ciri-ciri orang yang ujub.